Ya, dari mana ya? Wah, gua keliling Tir. Sekarang mah tugas gua banyak keluar juga jadinya. Kan jadi ketua panpel. Berat banget, capek banget jadi ketua panpel ya? Sebetulnya sih paling capek pikiran sih. Ya pertama gua kalau di pertandingan di kandang gua nggak fokus. Karena kan harus ini, harus itu, kayak tiba-tiba ada yang turun ke lapangan lah gitu kan, ada yang red flare lah gitu. Jadi itu jadi fokus gua. Tapi kalau away gua juga pengen belajar gitu di gua, makanya kan gua lihat Solo tuh tertib, di Borneo tuh tertib. Gua kadang-kadang ngiri gitu. Apalagi di Borneo sama di mana kemarin gue lihat tuh ya. Itu penonton VIP-nya itu di Makassar. Makassar. Penonton VIP-nya yang di Borneo sama Makassar itu semuanya pakai jersey. Jadi Keren ya? pada beli gitu jersinya. Jadi kan itu menguntungkan klub juga gitu. Gue sebenarnya pengennya, wah kalau Senayan di VIP-nya, terutama VIP-nya itu rame-rame pada pakai merah, keren banget gitu kan. Gitu. Memang Pak, mau capek banget sih. Banget. Padang, apalagi Padang. Iya kan kemarin Padang tuh sempet ngirim surat. Mereka minta, ya mereka tuh minta kita barter gitu, tuker. Jadi kita yang tuan rumah duluan. Gua maklumin gitu kondisi mereka. Jadi gua berjibaku nyari kemana-mana. Tapi kita sendiri tuh memang lagi kesulitan nyari stadion gitu kan, karena JIS itu tetap masih belum bisa dipakai. Sementara Patriot juga kan jadwalnya padat. Demikian juga Senayan belum bisa dipakai. Jadi ya bukan kita nggak mau bantu mereka gitu ya, tapi gimana, kita juga kesulitan ini, dan kita juga 2 kali pernah home yang terpaksa away kan. Masa kita harus masa misalnya kita nerima tuan rumahnya Persebaya, tapi kita harus away dulu gitu. Boleh dibilang kayak away, misalnya kita di Solo lagi gitu. Dan waktunya udah mepet. Jadi ya bukan ini ya, maaf banget gitu, bukan nggak mau toleransi gitu, tapi emang kondisinya kayak gitu, susah, kita sendiri susah gitu nyari lapangan gitu. Emang kita kesulitan juga, ditambah juga kita empati kali ya. Iya. Kita paham kondisi di sana, tapi ya kita juga, mereka juga paham kondisi kita di sini. Iya. Tapi so far gue sama supporter sana ngobrol enak kok, mereka juga ada dari mereka, makan sebetulnya ada harapan untuk main di tempat mereka gitu kalau mereka, karena pertama mereka berharap tiketnya tuh bisa jadi sumbangan buat korban gitu. Ada yang ngusulin kayak gitu. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Sumatera ini lah. Iya. Tapi peluang kita gimana nih, Tir? Gue pengen ngomong lagi sama lo nih. Kita udah lama nih ngobrol-ngobrol bola. Udah lama nih, kapan kita libur? Iya, udah lumayan lama. Ini nanti, ini mulai, ini terus habis ini 22, 29, tanggal 3, mau rame lagi udah. Tapi lawan Padang sebenarnya kita tahun kemarin menang lah di sana. Itu kita kali kandang waktu di Pekansari. Oh iya ya, iya. Kita kalah, kita menang di sana 1-0 dengan gol Rio Matsumura. Sekarang kita nggak tahu nih Rio Matsumura diturunin apa enggak. Tapi Padang sekarang juga kan berbeda lah dengan Padang yang tahun kemarin. Walaupun sebenarnya mereka sangat kerja keras untuk lolos degradasi dengan perbantuan pemain-pemain baru kayak Wasango segala macam. Dengan kondisi sekarang yang mau akhir putaran kedua, mereka sudah acak-acak. Ternyata nggak jalan nih pemain-pemain yang diambil lagi. Oh iya. Sehingga sekarang dia udah mulai berbenah deh. Kita lihat di media sosial, gue lihat juga kayaknya mereka udah coba berbenah, kayak misalnya dia udah rekrut 2 pemain asing. Terus dia pelatihnya ganti nggak? Pelatihnya ganti si Dejan. Nah itu dia. Oh iya, Dejan komen kemarin tuh. Iya. Dia juga udah berusaha, kayaknya Padang ini udah berusaha untuk berubah. Karena dia tahu sampai sekarang masih di urutan 17. Jadi mereka akan coba putaran kedua ini untuk balik lagi untuk ngejar di posisi lolos degradasi lah. Dengan cara merubah banyak pemain-pemain. Misal dia ganti si striker itu dikeluarin tuh si sama ini Uno, terus tengahnya si Cabi juga dikeluarin, kayak Z ngambil pemain dari
ada 2 pemain asing belum kenal gue, tapi ada 2 pemain asing baru datangin. Sepertinya dia akan bongkar total dari lokal sampai asing kayak kalau gue ya. Tapi kan masalahnya sekarang mereka nggak bisa nurunin pemain asing baru itu dengan lawan Persija. Karena kan mereka bisa main pasti kan putaran 2. Oh, belum bisa tuh ya? Belum bisa, kan belum bisa didaftarin juga kan. Ya, tapi overall sih dengan kondisi dia memang pelatih baru, dia pelatih baru. Gue suka loh Dejan waktu dia ngelatih Pelita. Oh iya. Ingat nggak? Yang BP pas lagi main di sana. PPR ya. Iya, Pelita Bandung Raya. Itu kan bagus banget itu di situ. Ya itulah. Dan dia yang gagalin kita 8 besar kan? Iya. Dia yang lolos 8 besar, kita enggak. Tapi ya balik lagi Bung. Dejan itu kan pelatih berpengalaman. Makanya kenapa? Gue rasa gue sih masih paham lah ada kenapa dia bentuk Dejan. Dengan pelatih berpengalaman, dia tahu kondisi sepak bola Indonesia. Makanya dia ngubah sebuah kayaknya bakal ngubah sebuah asing bagaimana mereka berjuang untuk lolos dari degradasi di putaran kedua, ngejar putaran kedua. Ya Dejan ini dia pasti udah mikir lawannya Persija, dia juga tahu secara kualitas pemain. Ya, kayaknya dia akan ini lokalnya akan ditambah. Tapi kalau lawan Persija besok, gue rasa tapi Dejan kemarin baru pegang, dia bisa menang lawan di Jepara ya. Di Jepara. Oh, di Jepara ya? Oke. Terus di lawan Borneo dia kalah kandang. Lawan dia udah megang 3 kali kayaknya. Lawan Jepara menang, lawan Kediri dia kalah di kandang. Di kandang Kediri. Tapi Oh, ya. rekor Semen Padang sendiri di kandang sebenarnya sekarang udah Nggak bagus. nggak bagus Bu, karena dari berapa partai dia 5 kali partai terakhir di kandang kalah. Jepara sekarang posisi berapa? Jepara itu 16 atau terakhir. Yang paling bawah siapa? Solo apa? Lupa deh Bu. Tapi Oh, paling bawah Persis Solo ya, ya? antara itulah. Terus? Kita nggak tahu kayaknya sih. Oh, ini baru Jepara ya? Padang itu 17. Lapangan Agus Salim menurut lu gimana? Karena kan mainnya katanya di Agus Salim nih. Iya, lapangan ini kan sebenarnya kenapa mau diubah kan karena mau sama pemerintah tuh mau dibongkar ya, mau diubah. Oh ya? Iya mau diubah. Tapi kan itu dia balik lagi. Berarti kan ada masalah dengan stadion, rumput. Nah, pemain kita gimana tuh? Kan pemain kita rata-rata gitu kan, kalau main yang lapangannya nggak bagus, itu pada ngedumel. Ya kita harus bisa, maksudnya ya itu juga nggak bisa berharap nggak bisa berharap lapangan bagus terus Bu. Karena gini, pemain juga harus tahu kondisi sepak bola Indonesia. Toh yang main juga sama-sama juga di lapangan itu. Emang dia pikir Padang juga tim Semen Padang juga mainnya di lapangan beda kan, nggak sisi juga nanti lawan. Iya. Jadi menurut gue lapangan mungkin pengaruh bagi secara permainan, tapi ya harusnya kita bisa adaptasi lah hal. Iya. Gua rasa di Brasil juga nggak semua lapangan bagus. Gue yakin. Iya, maksudnya itu kan ya mungkin suatu ada alasan ada lah mungkin, tapi nggak utama juga. Lu mesen apaan sih tuh? Ada es krimnya? Root beer. Root beer pakai float ya? Pakai. Oh, sialan. Kalau gitu gue pesen itu. Ya kayak gitu Bung, kayaknya sih dengan kondisi mereka nggak ada strikernya nih. Gue mereka pakai striker lokal. Terus karena striker asing kan udah dipecat ya. Terus tengahnya juga mereka ngandelin Pedro Matos. Backnya masih Mandre Meneses. Ada Leo Guntara, kapten. Ya, yang pernah dulu tes di kita. Iya. Waktu masih kecil, masih muda banget, 16 tahun umurnya waktu itu. Ya itulah mereka mau kayaknya mereka di sana akan bikin banget Bung, karena mereka pelatih baru dengan gairah baru untuk gimana cara supaya bangkit. Ini harus kita waspada Bung, karena balik lagi statistik atau pertandingan sebelumnya bukan jaminan juga kita bisa. Gue sih sebetulnya tadinya berharap di sana ada kebijakan untuk misalnya mindahin ke Palembang gitu. Gue tadinya berharap kayak gitu. Lampung tuh ya. Kalau Lampung si Bayangkara juga lapangannya lagi direnovasi, rumputnya lagi diganti gitu. Tapi gue tadi berharap Palembang kan dulu pernah Liga 1, otomatis lapangannya juga bagus dong gitu. Karena nggak enak juga. Gue kemarin ditanya sama sama
ini orang kantor, karyawan-karyawan, Bung berangkat nggak Padang? Kayaknya gue nggak tega deh, belum ini. Karena seperti gue juga ke Malang waktu itu juga, begitu nginjek kaki di bumi Malang tuh rasanya gimana gitu. Nah gue juga belum bisa gue sana gitu. Kondisinya juga kayak gitu. Karena katanya pelatihnya kemarin ada statement nggak jauh dari 10 kilo. Situ, 10 kilo. 10 dari situ banyak korban. Jadi kan gimana rasanya? Sekarang tim kita lengkap nih, enaknya. Lengkap ya karena kan si Doniti Rehananan balik dari timnas kan. Jadi boleh dibilang kita lebih banyak variasi gitu sebetulnya. Pemain yang akumulasi juga udah nggak, Rizky Ridho udah bisa. Basti yang nggak bisa. Itu ada kemungkinan pemain Aditya Warman sama Diego Dennis bisa main tuh. Iya, gue berharap banget Aditya Warman gitu. Sama nggak tahu kenapa ya, gue pengen yang bikin gol tuh nanti ada anak-anak muda kita gitu, entah Raihan Hanan gitu kan. Gue pengen kayak gitu. Ya kekuatan kita. Ya kita Dini dengan kondisi Persib kemarin kalah, kan boleh dibilang peluang Persija jadi makin enak nih gitu. Nah, apakah itu mempengaruhi ini kita, permainan kita? gua rasa sekarang pemain Persija lagi menggebu-gebu. On fire ya? Fire maksudnya gini, ditambah lagi tadi istilahnya di atasnya atau yang mendekatinya juga lagi. Iya, Borneo kalah 2 kali. Persib kalah lagi lawan Malut. Kan sekarang nilainya sama semua. Nah, kan jadinya kan semangat optimis itu lebih meningkat nih. Ya itu dia, yang penting jangan pleset aja. Tapi kalau lihat dari jadwal sih harusnya kita bersyukur ya, karena kita 2 kali kandang, kita 2 kali kandang, 2 tandang di 4 partai sisa ini. Nah, partai pertama lawan Padang. Jadi gua rasa kita harus manfaatin ini gimana caranya tetap merapat sama Borneo. Kita jangan berharap Borneo. Karena kita masih beda 4 poin sama Borneo. Kita nunggu kesalahan Borneo, tapi kalau ternyata Borneo nggak salah-salah, malah kita yang salah juga, peluang juaranya juga susah juga gitu. Walaupun nanti Borneo tuh lawan Surabaya, di kandang Surabaya, di situ mereka lawan Malut, terus mereka main di kandang sendiri lawan PSM, di terakhir lawan Tangerang. Borneo juga 3 tandang gitu. Apalagi kandang lawan PSM lagi hidup. PSM bagus, ganti pelatih malah bagus ya. Iya, makanya Borneo punya lawan yang oke nih. Walaupun sebenarnya kita nggak ngeremehin yang lain. Terus kalau Persib ya mungkin jadi 2 kandang 2 tandang juga, tapi bola maksudnya kita kalau secara materi kita harusnya ya secara materi dari yang sebelum kita tonton lawan Padang harus kita nggak kesulitan karena kita balik lagi kedalaman squad dengan rasa percaya diri sekarang lagi tinggi nih Bu. Terus tambah lagi Padang juga mungkin dengan materi nggak lengkap, ditambah ada pemain asing udah keluar. Kalau gue sih ngelihat harusnya bisa menang. Gini, Tir, kita kan pengen juara lah gitu, tapi dengan materi sekarang dan melihat kekuatan Borneo dan Persib, menurut lu kita perlu ada perubahan nggak dalam perubahan tuh maksudnya penambahan atau pergantian ya, pokoknya menurut lu sektor mana aja yang kira-kira perlu jadi sorotan manajemen atau pelatih lah? Kalau gua boleh usul pelatih ya, karena manajemen ikut pelatih. Kalau gua boleh usul, gua sih berharap penambahannya di tengah ya. Ya balik lagi kita perlu posisi kayak nomor 6 sama nomor 8. Apa tuh? Jadi kayak kita harus ada cadangan defensifnya kayak Basti sama Paul. Kita selama ini duet itu ya. Mungkin dengan besok tak upset kan kita bisa lihat nih pemain kita yang muda ini mampu gak nih untuk istilahnya membawa dan mengangkat. Nah kalau untuk tengah gelandang apa nih nyerahnya tetap perlu lah, karena kadang-kadang kita perlu ada Gustavo Pranda, kadang Mitan ditaruh di situ, kadang Alano di situ, jadi perlu ada pemain yang benar-benar punya posisi di situ. Nah itulah kalau gue sih, kalau lihat saya belakang, walaupun belakang juga riskan sih. Belakang kalau gua. Iya belakang riskan, tapi ya masih ada 4 back yang kuatnya. Kayak kemarin Thales mainnya bagus. Karena kalau gua kenapa belakangnya? Karena gua ngeliat Persib
Ya Borneo bagus penyerangnya, tapi nggak sebanyak dan selengkap Persib. Gitu. Persib gue hitung ada 5 pemain yang punya naluri serang tinggi dan bisa ngegolin gitu. Ya kita harus punya barisan belakang yang kuat. Dengan segala hormat ya, selain Rizky Ridho kita punya si Jordi Amat yang usianya udah 33, ya kan, terus Thales, ada Hansamu. Nah, sementara pemain yang menurutku bagus, Dias Syed itu kan bagus tapi belum pernah dikasih kesempatan gitu. Jadi gua ngerasa harus ada penguatan. Apakah Dias Syednya di tempa untuk ngikut terus supaya dia siap? Karena kita satu waktu akan butuh di kompetisi panjang ini. Betul, kayak misalnya tengah ya kan Subasti kan nggak ada orang, itu butuh kan, kita harus ada butuh orang. Kalian nanti nih semoga yang ganti bisa on form ya. Karena kan pemain muda ya, mudah-mudahan sih pemain muda yang diturunin. Jadi kita bisa kebetulan juga lawannya dengan pemain Padang yang nggak lengkap, harusnya bisa. Gua kemarin rapat di GBK, ya, berjuang untuk gimana caranya supaya ini rapatnya sih bukan di GBK sih, rapatnya di Wisma Atlet tuh, hotel apa tuh? Nggak Santuri itu ada atau hotel apa namanya lupa gue. Nah itu kan tadinya kita mau di lawan Bayangkara di Madya, karena kondisinya yang kita dengar, kita udah survei JIS belum bisa, Patriot nggak bisa, ada jadwal, GBK juga katanya nggak bisa. Nah ternyata Madya keberatan. Gue bilang kan, waduh kalau Madya keberatan, kita mau main di mana lagi? Masa kita harus keluar kota? Ditanya, kenapa nggak di stadion utama? Gue bilang, stadion utama? Katanya nggak bisa. Dia coba cek nih, Butari cek. Ternyata Butari cek langsung bisa gitu. Alhamdulillah gue bilang, dan karena gue kan Sabtu Minggu gue kan ngikutin Jakmania Cup tuh, bulu tangkis sama voli. Gue ketemu Koril, gue tanya tuh sama Koril, animo lawan Bayangkara gimana? Karena tanggal 29 kan. Gue bilang, itu kan udah jadwal libur Bung. Walaupun main hari Senin tapi itu udah jadwal libur panjang. Apalagi akhir tahun, anak-anak pasti antusias. Ya udah berarti gue berani deh GBK, gue izin ke Bapak Dirut Panca, kondisinya kayak gini-gini, Panca ngedukung, ya udah main di GBK aja. Ya dia alhamdulillah tanggal 29 mudah-mudahan lancar nih perizinan semua. 29 main di GBK, 3 Januari lawan Persijap Jepara juga main di GBK juga. Ya kan? Nuansa malam tahun baru. Gue ngeliat muka-muka pemain happy banget kalau main di GBK. Pertama mereka senang lapangan, kan. Kedua atmosfer Jackmanianya. Jadi cuma kelemahannya di Persija nih, kalau main di depan Jackman yang lagi gila-gilanya gitu, mereka kayak main buru-buru, pengen golin, pengen ngasih kebahagiaan gitu kok. Nih gue ngegolin, dia pengen nggak sabar, pengen dengar sorak-sorakin Jackmania. Ingat tuh lawan Malut, ya kan Jack udah penuh, akhirnya nggak buru-buru malah kecolongan duluan gitu. Nah ini juga kemarin waktu uji coba, waktu lawan PSM kan juga sempat gitu, nafsu gitu, nggak gol-gol. Menit 75 Bang. Makanya udah panik duluan, ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan Jack yang tetap dukung, karena kalau mau juara kita harus lengkap pemainnya, termasuk pemain ke-12 gitu kan. Jadi gue berharap tanggal 29.03 itu anak-anak The Jack rame-rame gitu. Jakmania Cup. Gue kemarin nonton dong di Sabtu Minggu. Gue ketemu lu yang waktu pertama ya, bulu tangkis ya. tangkis Manggarai. Yang main kakinya lancip semua. Nggak, waktu bulu tangkis ya gue ngeliat nggak terlalu ini ya, nggak terlalu seru karena apa? Gue lihat Cikarang menonjol sendirian lah cara mainnya. Oh Cikarang jago sendirian lah gue bilang. Tapi volley seru. Pondok Cabe lawan Pondok Ungu. Gue tadinya ngejagoin Pondok Ungu karena Pondok Ungu tuh mainnya kalau menurut gue organisasi permainan. Tapi ternyata final itu usia juga dibutuhkan karena Pondok Ungu umurnya belasan tahun, anak-anak muda semua. Nah, ada yang umur 16, masih muda. Iya, 16, 17, 18, orang masih tambang-tambangnya SMA gitu. Nah, Pondok Cabe tinggi-tinggi, kurus-kurus, cungin tapi semesannya pung. Debul bilang, gila gue kayak nonton TV katanya. Karena bagus, seru. Bagus ya. Makanya mudah-mudahan yang bola kapan nih?
tanggal 20 bola. Wih, Giliran yang tua-tua nih. Selatan ya. Selatan, yang daftar sayang cuma 4. Selatan, timur, barat, sama pusat. Nah, utara sama Banten, Pasundan pada nggak daftar. Gue sayangin banget ini kan. Padahal kalau ada 7 kan seru gitu. Tapi ya udah 4 ini. Kita lihat. Tanggal 21 hari ya. Mainnya di Kuningan. Yang di dalam apa di luar? Yang di dalam ya. Oh, ya udah. Seru lah. Ngelihat yang tua-tua main gitu. Ya kan? Jadi nanti juga belajar kan. Jangan cuma teriak-teriak di tribun lo. Oh, ayo dong kejar. Dan sekarang lu rasain sendiri dia main bola. Lu kejar tuh bola. Gue demen nih kalau yang kayak gini nih bangsa model-model selatan nih jago-jago semua. Jago 5 meter lari, 10 meter batuk. Selatan. Jadi kita lihat nanti siapa juara-juaranya gitu ya. Oke deh Tir, thank you banget sambil makan nih gue. Mudah-mudahan Persija bisa tetap mempertahankan ritme permainannya dan bisa menjaga jarak, jangan sampai kita kehilangan poin, justru kita bikin lawan yang pada kehilangan poin. Iya. Bisa jadi dua pertandingan akhir tahun kita bisa di atas tuh. Amin. Iya. Kita berharap Borneo kalah 2 kali, malu sama lawan Persebaya, kita berharap menang 2 kali. Oh iya. Lewat. Jahat ya ngarepin lawan kalah. Tapi ya gimana persaingan? Boleh aja dong. Iya. Oke deh. Sip. Thank you ya, Tir. Yuk.